Halo semuanya, kali ini di dalam aljabar linear elementer kita akan belajar mengenai matriks-matriks jenis tertentu yang memiliki bentuk khusus. Dalam hal ini matriks diagonal, matriks segitiga, dan matriks simetrik. Di awal pertemuan semester saya sudah sedikit menjelaskan ada beberapa jenis matriks istimewa. Salah satu di antaranya adalah matriks diagonal. Apa itu matriks diagonal? Matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar. Ingat, harus matriks bujur sangkar yang semua entry-nya tidak terletak pada diagonal utama adalah 0. Terlebih dahulu kita harus tahu mana yang merupakan diagonal utama. Nah, diagonal utama adalah yang ini. Ini diagonal utamanya. Diagonal utama. Diagonal utama. Dan yang tidak terletak pada diagonal utama nilainya adalah 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Atau secara umum dapat kita tuliskan di dalam bentuk seperti ini. Kalau di sini diagonal utamanya ada D1, D2 sampai Dn. Suatu matriks diagonal dia dapat dibalik jika dan hanya jika seluruh entry-nya pada posisi diagonal adalah bilangan tak 0. Inverse dari matriks satu ini adalah di mana diagonal utamanya akan menjadi 1/D1, 1/D2 dan seterusnya sampai 1/Dn. Ketika kita mengalihkan D dengan D inverse, maka kita akan mendapatkan matriks identitas. Sekarang kita beralih ke perpangkatan matriks diagonal. Matriks diagonal ketika dia dipangkatkan, maka yang terjadi adalah ini. Bilangan-bilangan di dalam diagonal utamanya, kalau misalnya kita pangkatkan matriks tersebut dengan 2, maka diagonal utamanya semuanya dipangkatkan dengan 2. Itu adalah perpangkatan dari matriks diagonal. Saya rasa cukup mudah di dalam menentukannya. Contoh 1 adalah contoh untuk inverse dan pangkat dari matriks diagonal. Di sini kalian dapat lihat. Kalau A inverse berarti ini semuanya adalah matriks A diagonal utamanya dapat 1/1, 1, 1/-3, negatif 1/3, 2, 1/2 ya. Kemudian kalau dipangkatkan berarti diagonal utamanya semuanya dipangkatkan dengan, kalau yang ini 5 berarti semua diagonal utamanya dipangkatkan dengan 5. Kalau yang ini negatif 5, semua diagonal utamanya dipangkatkan dengan negatif 5. Bagaimana dengan perkalian antara suatu matriks dengan matriks diagonal? Ingat apa yang harus dipenuhi di dalam perkalian suatu matriks. Pertama itu dulu yang harus dipenuhi. Kalau bisa dipenuhi, maka kita bisa lanjut. Nah, untuk perkalian antara matriks diagonal dengan matriks lainnya, kalau sekarang coba kalian kalikan antara matriks ini dan ini. Nanti kalian akan menemukan matriks yang ini. Jadi bagaimana hasil perkaliannya? Semua baris pertama ini langsung dikalikan dengan D1. Ini dengan D2, yang ini dengan D3. Nah, sedangkan untuk kasus berikutnya D1, D2,
D3. Ingat berbeda ya. Tidak sama. Tugas kalian, coba kalian kalikan dan temukan apakah dia benar-benar seperti ini hasil perkaliannya atau bukan. Berikutnya adalah matriks segitiga, jenis matriks istimewa lainnya. Matriks segitiga ada dua jenis, yaitu segitiga bawah dan segitiga atas. Matriks segitiga bawah adalah semua entry di atas diagonal utamanya adalah 0. Sedangkan segitiga atas adalah semua entry di bawah diagonal utamanya adalah 0. Jadi ini adalah contoh segitiga atas dan ini adalah contoh segitiga bawah. Segitiga atas di bawah diagonal utamanya yang 0. Kalau segitiga bawah di atas diagonal utamanya yang 0. Berikut ini adalah teorema berkaitan dengan matriks segitiga. Yang pertama, transpos dari matriks segitiga bawah adalah matriks segitiga atas. Dan transpos dari matriks segitiga atas adalah matriks segitiga bawah. Hasil kali dari matriks-matriks segitiga bawah adalah matriks segitiga bawah dan hasil kali dari matriks-matriks segitiga atas adalah matriks segitiga atas. Suatu matriks segitiga dapat dibalik jika dan hanya jika entry-entry pada diagonalnya semuanya bilangan tak nol. Inverse dari matriks segitiga bawah yang dapat dibalik adalah matriks segitiga bawah dan inverse dari matriks segitiga atas yang dapat dibalik adalah matriks segitiga atas. Nah, contoh 3 adalah contoh dari matriks segitiga atas. Kalian perhatikan di sini ada matriks A dan matriks B. Matriks A dapat dibalik atau dia memiliki inverse. Mengapa demikian? Karena entry-entry diagonal utamanya tak nol. Sedangkan coba kalian perhatikan matriks B. Apakah dia ada inverse? Dapat dibalik? Tidak. Kenapa demikian? Karena ini. Pada diagonal utamanya ada nilai 0. Hal ini menyebabkan dia tidak dapat dibalik atau dia tidak memiliki inverse. Nah, ini adalah inverse dari matriks A. Untuk perhitungannya mengikuti dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Dan untuk inverse ini kalian cari kenapa bisa sampai seperti ini nilainya, alias ini dijadikan tugas. Berikutnya, bagaimana kalau kita mengalihkan A dan B? Matriks A dan B, kalau kalian perhatikan, dia merupakan segitiga apa di situ? Segitiga atas. Nah, ketika kalian mengalihkannya juga, maka yang terjadi adalah segitiga atas juga. Jadi di sini diperhatikan di bawah diagonal utamanya nilainya adalah 0. Untuk AB ini saya harap juga kalian kerjakan sebagai tugas. Selanjutnya matriks simetrik. Suatu matriks bujur sangkar A adalah simetrik jika A sama dengan A transpose. Jadi di sini intinya apabila kita melakukan transpose kepada suatu matriks, hasilnya pasti adalah matriks itu sendiri. Contohnya matriks-matriks berikut. Di sini kalau kalian transpose, dia akan sama saja. Ya, dia akan sama saja dengan matriks sebelumnya. Dia tidak akan memiliki perbedaan dengan matriks sebelumnya. Maka matriks tersebut kita dapat katakan matriks simetrik. Ini ada teorema. Jika A dan B adalah matriks-matriks simetrik dengan ukuran yang sama dan jika K adalah skalar sebarang, maka A transpose adalah simetrik. A tambah B dan A kurang B adalah simetrik. KA adalah simetrik. Kalau tadi asimetrik, maka A transpose simetrik.
A dan B simetrik, maka A tambah B, A kurang B simetrik. Kemudian skalar K dikalikan dengan A hasilnya simetrik juga. Nah, bagaimana dengan perkalian dua matriks yang simetrik? Apakah akan menghasilkan matriks yang simetrik juga? Nah, di sini sudah dijelaskan tidak benar bahwa hasil kali dari matriks simetrik adalah simetrik juga, ya. Ini pembuktiannya. Mengacu kepada bentuk ini. A dan B, AB dan BA itu tidak sama, maka AB itu tidak simetrik. Tetapi bisa nggak simetrik? Bisa. Bisa untuk kasus-kasus tertentu, dia bisa simetrik. Tetapi ingat, itu hanya berlaku khusus, tidak berlaku secara umum. Nah, di sini ada soal, apakah hasil kali dari matriks simetrik adalah simetrik juga? Coba kalian cari di rumah. Teorema berikutnya 1.7.3. Jika A adalah matriks simetrik yang dapat dibalik, maka A inverse adalah simetrik juga. Untuk pembuktiannya ini, selanjutnya hasil kali antara A dan A transpose dan A transpose dengan A. Jadi di sini ada beberapa jenis aplikasi. Jika matriks A adalah matriks M kali N, kemudian matriks A transpose, maka kita akan menemukan A transpose adalah matriks N kali M, ya kan? Sehingga hasil kali antara A dengan A transpose dan A transpose dengan A, keduanya adalah matriks bujur sangkar. Kalau A dengan A transpose, hasilnya adalah M kali M, sedangkan A transpose dengan A, hasilnya adalah N kali N. Hasil kali yang seperti ini pasti akan selalu simetrik. Mengapa demikian? Karena ini, coba kalian perhatikan. Ditranspose, nanti hasilnya adalah seperti ini. A transpose, kemudian ditransposkan adalah A. Ini A transpose. Selanjutnya A transpose dikali dengan A, kemudian ditranspose, hasilnya adalah ini. Dan pasti akan menghasilkan A transpose A. Contoh 6 adalah hasil kali matriks dan transposnya adalah simetrik. Jadi di sini adalah matriks ukuran 2 kali 3. Transposnya ukuran berapa? 3 kali 2 tentunya. Nah, nanti kita akan menemukan A transpose A adalah suatu matriks berukuran 3 kali 3. Dan A transpose adalah matriks yang berukuran 2 kali 2. Untuk kenapa dia bisa sampai seperti ini, saya tugaskan kepada kalian ya. Teorema terakhir di dalam bab ini. Jika A adalah matriks yang dapat dibalik, maka A transpose dan A transpose A juga dapat dibalik. Jadi kalau A memiliki inverse, tentunya A transpose dikalikan dengan
A dan A dikalikan dengan A transpose itu pasti juga memiliki inverse. Sampai di sini untuk materi pada bab ini. Saya berharap agar kalian dapat mempelajari bukti-bukti daripada setiap teorema yang ada di dalam bab ini dan juga mencari bukti-bukti dari teorema-teorema yang tidak diuraikan di dalam bab ini. Dan jangan lupa untuk mengerjakan setiap tugas yang saya suruh. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.